Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasati sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddah riyadiyat fi fasli samin wa fasli tarsil awal ma'al ustadzah Elita Dia Cahyanti. Tayyib, al-anhaya bina nabda bi qira'atid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, menemukan pola dan menentukan suku selanjutnya dari suatu konfigurasi objek, kemudian mengenal macam-macam barisan bilangan, selanjutnya menggeneralisasi pola barisan bilangan, dan yang terakhir menyelesaikan masalah terkait pola bilangan dan konfigurasi objek. Dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 2, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di sini Allah sudah menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Kalau kita sebut itu istilahnya sebagai proporsional ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sedikit pun melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan segala keteraturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Dalam matematika, keteraturan-keteraturan yang disebutkan tadi biasa kita istilahkan dengan pola. Nah, di sini pernahkah kalian tahu atraksi udara yang dilakukan oleh pesawat biasanya kalau memperingati hari jadi tentara atau sebagainya ketika ada event-event khusus? Nah, ini salah satu contohnya, ada atraksi udara yang dilakukan oleh pesawat dengan formasi paling depan ada satu pesawat, kemudian barisan kedua ada dua, namun dia diberi jarak, barisan ketiga juga ada dua, dan seterusnya. Kalau seperti ini kita pasti bisa menyimpulkan, andaikan di sini barisannya dilanjutkan, pasti nanti posisi barisan ke-6 isinya juga dua pesawat, tapi posisinya sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini salah satu contoh pola. Kemudian ada lagi yang berikutnya. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Yang paling depan ada satu pesawat, yang kedua ada dua pesawat, yang ketiga ada tiga pesawat. Andaikan dilanjutkan, berarti yang di sini nanti ada 4 pesawat. Nah, ini juga termasuk contoh penerapan dari pola. Kalau tadi keteraturan, contohnya pola atraksi pesawat. Sekarang kalau pada alam gimana? Nah, ini contohnya ada rumah siput. Ini menggunakan yang namanya pola Fibonacci. Apa itu? Kalau anak seni biasanya ketika mau menggambar, dia pasti membuat ilustrasi yang mana biar akurat ukurannya pasti ada suatu aturan tertentu. Nah, ini aturannya, di sini ukurannya yang digunakan jari-jarinya lingkaran seperti itu ya. Kalau jari-jarinya di sini 1, di sini 2, 3, 5, 8, dan 13. Nah, nanti ketika kita sudah membuat ilustrasinya ini, maka ketika kita gambar, maka hasil gambarnya juga akan bisa mendekati akurat seperti itu. Kemudian yang ini adalah gambar mahkotanya bunga. Kalau kita hitung di sini masing-masing ada 8. Nah, ini juga suatu pola. Polanya tetap. Untuk bunga ini mahkotanya adalah masing-masing 8.
Sekarang kita akan mulai mengamati pola konfigurasi dari objek. Misal, pertama saya punya segitiga untuk pola pertama. Kemudian saya punya segi 4 untuk pola yang kedua. Kira-kira pola ketiganya apa ya? Nah, pola ketiganya adalah segi 5. Kemudian pola keempatnya segi 6. Nah, berarti di sini setiap polanya naik 1, maka jumlah seginya juga nambah 1. Itu kalau hubungan antar pola. Sekarang bagaimana kalau hubungan pola dan banyak sisi seginya sih? Kalau 1 jadi 3, 2 jadi 4, 3 jadi 5, 4 jadi 6. Berarti dari pola ke seginya diapakan? Ditambah dengan 2, ya kan? Berarti nanti kalau misal saya punya pola ke 10, berarti dia segi 12. Kenapa? 10 ditambah 2. Itu namanya polanya secara umum. Kalau saya punya pola ke 100, berarti segi 102. Nah, di sini polanya akan tetap seperti itu ya. Pola konfigurasi objek yang berikutnya. Misal yang pertama, ada segitiga untuk pola ke 1. Berikutnya ada persegi untuk pola yang kedua atau segi 4. Pola ketiganya segitiga. Kira-kira pola keempatnya apa? Berarti segi 4. Pola kelimanya segi 3. Nah, ternyata tidak melulu bertambah ya. Bisa jadi dia cuma selang-seling dan kembali lagi. Kalau polanya ganjil 1, 3, 5, maka dia bentuknya segi 3. Tapi kalau polanya genap 2, 4 dan seterusnya segi 4. Berarti nanti semisal saya punya pola ke 11, artinya pasti bentuknya segitiga. Kalau saya punya pola ke 50 genap berarti segi 4 dan seterusnya. Itu cara kita menyimpulkan polanya ya. Selanjutnya di sini ada pola lingkaran-lingkaran kecil. Yang pertama ada 2 lingkaran. Kemudian ada 4 lingkaran yang semula 2 di sini ditambah atas dan ditambah sebelah kiri. Kemudian dari 4 menjadi 6 ditambah atas ditambah kiri. Kemudian menjadi 8 lagi ditambah atas dan ditambah kiri. Ingat, ini adalah pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Kalau kita hubungkan pola dan banyaknya lingkaran, maka kita peroleh 1 hubungannya dengan 2, 2 hubungannya dengan 4, 3 hubungannya dengan 6, dan 4 hubungannya dengan 8. Kira-kira kalau kita cari bentuk umumnya gimana untuk tabel? Berarti, nah, kita peroleh bentuk umumnya kalau polanya ke N, berarti jumlah lingkarannya nanti adalah 2N. Misal, saya minta berapa sih banyak lingkaran pada pola ke-10? Berarti nanti 2 kali 10 sama dengan 20. Berarti banyak lingkaran pada pola ke-10 adalah 20. Ini disebut sebagai pola bilangan genap. Kenapa? Coba perhatikan banyaknya lingkaran. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dia adalah bilangan genap, yang mana habis dibagi 2. Selanjutnya masih dengan lingkaran kecil. Pada pola yang pertama ada 1 lingkaran, pola yang kedua ada 3 lingkaran, yaitu nambah atas dan sebelah kiri. Kemudian pola ketiga ada 5 lingkaran, dan pola keempat ada 7 lingkaran. Berarti kalau kita kaitkan, 1 hubungannya dengan 1, 2 hubungannya dengan 3, 3 hubungannya dengan 5, kemudian 4 hubungannya dengan 7. Kalau kita rumuskan secara umum, berarti nanti pola ke N adalah 2N kurangi 1. Loh, dari mana ininya? Coba kita cek aja. Kalau misalkan 4, N-nya 4, berarti 2 kali 4, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Kemudian kalau pola ke 1 coba, berarti 2 kali 1 dikurangi 1, hasilnya 1. Itu cara mengecek apakah rumusnya sudah benar atau belum ya. Tinggal dimasukkan polanya, kemudian dicocokkan dengan hasilnya. Sekarang kita perhatikan ininya,
jumlah lingkarannya. 1, 3, 5, 7. Kalau kita lihat dari bilangannya, maka pola bilangan ini dapat disebut sebagai pola bilangan ganjil. Untuk berikutnya, coba perhatikan. Untuk pola pertama, di sini ada 1 lingkaran. Pola kedua ada 3 lingkaran. Pola ketiga ada 6 lingkaran. Dan pola keempat ada 10 lingkaran. Sekarang kita amati bentuknya dulu deh. Pola ke-1, 1 lingkaran. Pola kedua, 3. Tapi 3 diperoleh dari mana? 1 ditambah 2. Kemudian pola ketiga, kita lihat bentuknya. 1 tambah 2 tambah 3. Untuk pola keempat, 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya, dia akan terus mengulang seperti itu. Berarti kalau pola ke-10 misalnya, berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai ditambah 10. Nah, kalau kita rumuskan, berarti nanti seperti ini. Nah, kalau pola ke N, berarti 1 tambah 2 dan seterusnya sampai N. Nah, karena bentuk lingkarannya seperti segitiga ya ini, berarti ini kita sebut sebagai pola bilangan segitiga. Selanjutnya, kita amati bentuk berikutnya. Pola pertama ada 1, pola kedua ada 4, pola ketiga ada 9, dan pola keempat 16. Oke, kita amati. Kira-kira ini hubungannya apa ya? 1 jadi 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9, 4 jadi 16. Oke, ini bentuknya seperti apa? Seperti persegi kan ya. Kalau kita mencari titik-titiknya, banyak titik-titiknya, itu seperti kita mencari luas persegi. Masih ingat? Yaitu sisi kali sisi. Lah, kalau 1 berarti kan artinya 1 kali 1. Kalau 2 berarti 2 kali 2. Kalau 3 berarti hubungannya 3 kali 3. Dan kalau 4 berarti 4 kali 4. Jadi kita peroleh hasil yang sesuai. Jika kita tuliskan dalam tabel, nah kita peroleh seperti ini. Kalau rumusnya luas persegi itu kan S kuadrat ya, kalau banyak sisinya S. Karena ini polanya N, berarti kita punya rumus N kuadrat. Jadi misalkan nanti pola ke-7 berarti 7 kuadrat, hasilnya 49 titik. Karena bentuknya yang seperti persegi, maka kita sebut pola ini sebagai pola bilangan persegi. Selanjutnya, kita amati untuk pola pertama di sini ada 2 lingkaran, pola kedua ada 6 lingkaran, pola ketiga ada 12 lingkaran, dan pola keempat ada 20 lingkaran. Kalau sebelumnya seperti persegi, kalau yang ini seperti apa? Persegi panjang, luasnya yaitu panjang kali lebar. Iya, sama seperti itu ketika kita mencari rumusnya. Coba perhatikan, ini kan pola ke-1 jadinya 2. 2 itu kita tuliskan dulu di tabel. Nah, 2 itu berapa? 1 kali 2. Kemudian ini 6. 6 itu dari mana? 2 kali 3. Kemudian ini dapat 12 dari mana? 3 kali 4. Nah, kemudian untuk pola keempat, 4 kali 5. Berarti intinya dari pola tadi dikalikan dengan bilangan setelahnya. Misal saya punya pola ke-10, berarti nanti 10 dikali 11. Seperti itu. Berarti kita punya rumus N kali N plus 1. Seperti itu. Misal pola ke-7 berarti 7 dikali 7 tambah 1, 8. Berarti 7 kali 8 hasilnya 56. Nah, karena bentuknya yang seperti persegi panjang, berarti kita sebut sebagai pola bilangan persegi panjang. Berikutnya sedikit berbeda ya. Jadi di sini ada bentuk segitiga, tapi cara memperoleh bilangannya cukup unik. Kalau di pinggir sebelah sini dan sini itu kita tuliskan satu semuanya. Kemudian untuk memperoleh bilangan berikutnya gimana? Kita jumlahkan, misalkan ini
2 itu hasil penjumlahan 1 dan 1. 3 hasil penjumlahan 1 dan 2. Begitupun 3 yang ini, 2 tambah 1. Kemudian 4 itu 1 tambah 3. Dan seterusnya, berarti misalkan nanti ini masih bisa kita lanjutkan ya. Berarti sebelah sini saya beri 1, kalau di sini berarti 1 tambah 5 yaitu 6. Kalau di sini berarti 5 tambah 10 yaitu 15. Di sini 10 tambah 10 20 dan seterusnya. Jadi ini tidak terbatas ya. Ini kebetulan contoh yang paling atas saja. Nah, ini kita sebut sebagai pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian di sini kita sudah masuk pada jajaran angka-angka yang kita sebut sebagai barisan. Nah, barisan ini tidak sembarangan ya, ini ada polanya juga. Untuk yang 2 digit pertama, ini sudah dijadikan patokan. Kemudian untuk dapat 2 yang ini dari mana? 1 tambah 1. 3 dari mana? 1 tambah 2. 5 dari mana? 2 tambah 3. Kalau 8 berarti 3 tambah 5. 13 berarti 5 tambah 8. Berarti berikutnya berapa? 8 tambah 13 yaitu 21. Kalau kita tuliskan bentuk umumnya, nah berarti suku atau pola ke N itu nanti bilangan sebelumnya ditambah bilangan sebelumnya lagi, artinya penjumlahan 2 bilangan sebelum N, seperti yang tadi saya jelaskan lah. Ini disebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Jadi pola ke N diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya N, seperti itu. Berikutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang macam-macam pola bilangan maupun konfigurasi objek dengan namanya masing-masing, kalau sekarang saya sebut sebagai variasi pola bilangan. Kenapa? Ada kalanya ketika kita melihat barisan bilangan, kita harus menyimpulkan sendiri kira-kira nanti polanya seperti apa sih. Kalau biasanya kita kan mengamati itu selalu runtut gitu ya. Jadi kita lihatnya dari pola yang pertama, jadi pola yang kedua, dari kedua ke yang ketiga, dan seterusnya. Coba sih kita amati seperti itu. Negatif 5 ke 10 berarti diapakan? Ditambah 15. 10 ke negatif 3 berarti dikurangi 13. Kemudian negatif 3 ke 7 berarti ditambah 10. 7 ke negatif 1 berarti dikurangi 8. Noh, kok beda-beda ya? Nah, ada kalanya kita harus memvariasikan cara kita melihat. Coba kita ganti sekarang. Negatif 5 ke, kita lompati 1. Negatif 5 ke negatif 3 diapakan? Tambah 2. Negatif 3 ke negatif 1 tambah 2. Noh, sama, berarti dia membentuk pola. Kemudian berarti dari negatif 1 lompat lagi ke sini ditambah 2 juga, berarti hasilnya nanti negatif 1 tambah 2 adalah 1. Nah, berarti kita simpulkan seperti ini. Biar seragam, oh polanya lompat 1, hasilnya nanti kita peroleh 1. Kemudian untuk yang genap, kalau tadi kan yang ganjil tempatnya, sekarang yang genap. 10 ke 7 berarti dikurangi 3. Kemudian 7 ke 4 sama dikurangi 3. Nah, ketemu polanya. Kemudian 4 dikurangi 3 jadinya 1 juga. Nah, meskipun sama-sama 1, tapi cara memperolehnya beda ya. Ini salah satu variasi ketika kita loncat-loncat. Ada kalanya loncatnya 2 kali, dari pertama ke 4 langsung. Nah, berarti intinya ketika kita mau menyimpulkan, kita tentukan dulu mana yang paling cocok. Dimulai dari yang tadi sudah saya kenalkan, dicek satu-satu. Kalau nggak memenuhi, baru ngeceknya pakai yang variasi semacam ini. Yang terakhir, semisal diminta menentukan rumus pola ke N. Nah, di sini tentukan rumus suku ke N dari barisan negatif 5, negatif 2, 1, 4, 7, dan seterusnya.
Ingat, yang pertama ini namanya suku pertama atau pola pertama. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Cara ngeceknya gimana? Satu-satu dimasukkan. Kalau ini suku ke-1 berarti N-nya adalah 1. Berarti negatif 5 kali 1 dikurangi 2. Berarti berapa? Negatif 7. Apakah di sini negatif 7? Tidak. Berarti yang A ini salah. Kemudian yang nomor 2 sekarang. U1-nya kita cek dulu, negatif 2 dikali 1 berarti negatif 2, dikurangi negatif 3 berarti negatif 5. Oh, suku pertamanya cocok. Bagaimana dengan suku keduanya? Kita masukkan, suku keduanya harus negatif 2 ya, berarti negatif 2 kali 2 berapa? Negatif 4 dikurangi 3 berarti negatif 7. Lah, padahal di sini negatif 2, berarti jawaban B juga salah. Kemudian jawaban yang C kita cek. Di sini langsung, karena N berarti 1 dikurangi 6. Berarti hasilnya negatif 5. Oh, suku yang pertama cocok. Sekarang yang kedua, coba. Berarti suku yang kedua, 2 dikurangi 6, berarti negatif 4. Padahal di sini negatif 2, berarti tidak cocok juga. Yang terakhir kita cek, kalau misalnya N-nya 1, hasilnya harus negatif 5 ya. Berarti 3 kali 1 hasilnya adalah 3, kemudian dikurangi dengan 8. Berarti cocok, negatif 5. Kemudian suku kedua harus negatif 2 ya. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6, dikurangi 8 hasilnya negatif 2. Masih benar juga. Suku yang ketiga kita cek, 3 kali 3 sama dengan 9, dikurangi 8 berarti hasilnya 1. Suku yang keempat, 3 kali 4, 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Cocok juga. Terakhir kita cek suku yang kelima, 3 kali 5 sama dengan 15, kurangi 8 hasilnya 7. Nah, berarti D ini yang paling sesuai untuk rumus suku ke N-nya. Nah, ini cara menentukan rumus pola ke N. Nah, demikian tadi kita sudah belajar tentang macam-macam dari pola konfigurasi objek maupun bilangan. Aktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni himamikum. Hayya bina naktim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.